Masalah sampah masih menjadi masalah kita bersama. Malah sampah adalah masalah private karena setiap rumah tangga lazimnya menghasilkan sampah rumah tangga. Seperti sampah dapur, sampah sisa-sisa persembahyangan seperti canang, sampah dedaunan di pekarangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, anggota keluarga tidak boleh abai terhadap proses pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan. Bagaimanapun juga, sikap tak peduli terhadap perkara sampah akan berdampak sangat buruk pada lingkungan hidup dalam jangka panjang. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, harus diadakan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Misalnya dari setiap keluarga yang tentunya membuang sampah rumah tangga mereka. Maka dari itu, memisahkan sampah organik dan anorganik merupakan hal yang penting. Memisahkan sampah organik dan anorganik tidaklah sulit. Kita hanya perlu menyediakan beberapa form untuk mengklasifikasikan sampah-sampah tersebut. Cara ini apabila dapat diterapkan dengan baik dalam setiap rumah tangga, nantinya pasti akan berdampak sangat besar bagi lingkungan. Selanjutnya, untuk pengolahan sisa dapur yang organik, yang akan dipakai untuk ekoenzim, ada beberapa bahan, diantaranya sisa dari pengolahan buah-buahan, sisa dari sayur-sayuran, nanti bisa dikumpulkan untuk dipakai bahan ekoenzim. Nah, untuk pemanfaatan sampah dapur seperti sisa-sisa sayur dan buah, bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan ekoenzim. Untuk pembuatan ekoenzim tidaklah sulit. Untuk membuat ekoenzim di rumah, kita cukup mempersiapkan 3 bahan. Yang pertama, molase atau gula. Gula yang dimaksud di sini merupakan gula merah atau gula aren. Yang kedua itu sampah kulit buah atau sisa sayuran dan air bersih. Dan yang ketiga yaitu tong plastik. Campurkan ketiga bahan tersebut dengan perbandingan 1:3:10. Contohnya 3,5 kg gula atau molase, 10,5 kg sampah buah atau sayuran, dan 35 liter air bersih. Selanjutnya, Anda bisa mengikuti langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah plastik kedap udara, misalnya bekas botol atau tong plastik. Lalu yang kedua, masukkan air dan gula ke dalam wadah plastik, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, yang ketiga, potong kulit buah dan sisa sayuran menjadi potongan kecil, ditimbang lalu dimasukkan ke dalam wadah. Yang keempat, pastikan Anda menyisakan sedikit ruang udara untuk gas yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kemudian tutup rapat wadah tersebut. Yang kelima, simpan wadah tersebut di tempat yang hangat dan minim cahaya dengan suhu ideal untuk fermentasi sekitar 25-30 derajat Celcius. Dan yang terakhir, biarkan cairan ini selama kurang lebih 3 bulan sambil sesekali kendurkan tutup wadah untuk mengurangi tekanan udara di dalamnya. Ekoenzim yang berkualitas baik, berwarna coklat tua, serta punya bau asam dan manis yang kuat. Nah, kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pemanfaatan sisa makanan dan sampah guguran dedaunan yaitu: pertama, cacah sampah ranting menjadi potongan kecil, lalu jadikan satu dengan sampah sisa makanan dan canang tadi, kemudian tuangkan ke dalam tong komposter. Lalu ambil sisa dari botol molase yang dipakai untuk ekoenzim tadi, kemudian tuangkan 1 tutup botol M4 ke dalam botol molase, dan diamkan 1 hari, lalu siram sampah yang sudah dituangkan dalam tong. Dan jangan lupa menyemprotkan M4 setiap Anda menambahkan sampah ke dalam tong. Dari hasil fermentasi sisa makanan dan sampah guguran dedaunan pohon sekitar rumah tadi, kita akan mendapatkan hasil pupuk kompos dan menghasilkan POC atau pupuk organik cair yang tentunya bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman, meningkatkan kesuburan dan kualitas tanah, menghemat biaya produksi, dan hasil panen menggunakan pupuk organik tadi tentunya akan sangat berpengaruh untuk kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang tidak kalah penting yaitu kita telah ikut andil dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu bagaimana dengan pemanfaatan sampah anorganik? Tentu saja sampah anorganik tidak bisa teruraikan secara alami. Untuk itu, pengelolaannya dilakukan melalui cara daur ulang. Pendauran ulang sampah anorganik berperan penting mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah anorganik terdiri atas sampah kertas, sampah plastik, sampah botol, hingga sampah besi dan elektronik. Untuk sampah anorganik tersebut akan ditimbang dan dipilah terlebih dahulu oleh petugas TPS 3R Kubon Ampasari, yang nantinya akan didaur ulang kembali menjadi kerajinan yang berguna, seperti pot bunga, dompet, tas, cover meja, tempat tisu, dan sebagainya. Nah, itulah manfaat yang akan kita dapatkan dari pemanfaatan pengelolaan sampah tersebut. Jadi, mulailah menjaga lingkungan, karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama.